Saya selaku Kepala Kejaksaan Negeri Karo sangat banyak mengucapkan terima kasih atas masukan yang disampaikan, kritikan yang disampaikan oleh Bapak Ibu anggota Komisi 3 untuk kami perbaiki, kami jalankan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan kami. Terima kasih. Kepala Kejaksaan Negeri Karo dan Kerajak Guguk menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan pihak Kejari Karo dalam kasus dugaan markup proyek pembuatan video profil desa yang menjerat videografer Amsal Sitepu. Permintaan maaf ini disampaikan saat rapat bersama Komisi 3 DPR di Gedung DPR Senayan, Jakarta Kamis 2 April 2026. Bagaimana detailnya? Lalu sebenarnya ada apa dengan kinerja jaksa belakangan ini? Mengingat kinerja jaksa juga jadi sorotan sebelumnya di kasus ABK Fandi Ramadan. Kita bahas. Kedua kasus berbeda yaitu Amsal Sitepu dan ABK Fandi Ramadan menunjukkan suatu pola, yakni jaksa tampak lebih mengambil sikap formalistik dan kurang membaca konteks sosial yang terjadi. Asas dominus litis menempatkan jaksa sebagai pengendali perkara. Jaksa memiliki kewenangan penuh untuk menentukan suatu perkara layak dituntut atau tidak, menyusun dan mengajukan surat dakwaan termasuk berwenang menghentikan penuntutan. Hal itu telah diatur dalam Undang-Undang tentang Kejaksaan yang menyebutkan bahwa jaksa diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim, dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang. Jaksa Agung juga diberi wewenang untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, jaksa diberi wewenang untuk menentukan suatu berkas perkara lengkap atau P21 atau tidak. Jika berkas lemah, jaksa bisa mengembalikannya atau P19 kepada penyidik. Sebaliknya, jaksa berwenang menyusun dakwaan dan membawanya ke pengadilan. Terkait fenomena ini, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho berpendapat aspek yang kini justru semakin penting dan diperlukan dalam penegakan hukum adalah melihat suatu perkara dengan hati nurani. Aparat penegak hukum semakin dituntut untuk peka dalam mendalami unsur penyebab dari suatu dugaan tindak pidana. Ia menegaskan bahwa penegak hukum sekarang tidak bisa hanya bekerja dengan kacamata kuda. Hal yang dibutuhkan dari mereka adalah rasa empati dan kepekaan untuk menilai suatu perkara layak atau tidak untuk dinaikkan ke tahap penuntutan. Oleh karena itu, di KUHP yang baru mekanisme keadilan restoratif diletakkan pada tahap penyidikan. Kepekaan tersebut perlu diasah dan membutuhkan jam terbang. Tentu itu bukan hal yang mudah karena aparat penegak hukum juga seringkali mendapatkan tekanan atau intervensi di tengah era keterbukaan saat ini. Sebelumnya Amsal Kristi Sitepu dituntut 2 tahun penjara dan denda 202 juta rupiah atas dugaan penggelembungan anggaran pembuatan 20 video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Menurut Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Karo, Wira Arizona, Amsal menagih biaya pembuatan video sebesar 30 juta rupiah atau lebih tinggi dari yang seharusnya, yakni 24,1 juta rupiah. Negara disebut mengalami kerugian hingga 202 juta rupiah. Kasus itu menarik perhatian publik dan menjadi perbincangan warganet karena tuntutan jaksa dinilai mengada-ada. Komisi 3 DPR menilai tidak terdapat unsur penggelembungan harga atau markup dalam kasus yang menimpa Amsal. DPR pun meminta majelis hakim mempertimbangkan vonis bebas bagi Amsal, serta meminta agar jaksa dan aparat penegak hukum yang menangani perkara itu dievaluasi. Kasus lain yang juga menimbulkan polemik adalah tuntutan hukuman mati terhadap Fandi Ramadan, terdakwa kasus penyelundupan 2 ton sabu di perairan Kepulauan Riau. Selain terhadap Fandi, Kajari Batam juga menuntut hukuman mati terhadap 6 terdakwa lain. Keluarga Fandi menilai Fandi dijebak dalam kasus narkoba tersebut karena ia baru pertama kali bekerja di kapal itu. Fandi pun dianggap bukan bagian dari jaringan inti penyelundupan narkoba. Namun terdapat fakta bahwa sabu yang disita sangat besar, yakni 2 ton. Hal itu memperlihatkan bahwa skala kasus tersebut sangat besar dan melibatkan jaringan internasional.
Dalam putusan yang dibacakan pada 5 Maret 2026, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam menyatakan Fandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, serta menjatuhkan pidana 5 tahun penjara. Hakim menilai Fandi tetap bersalah, tetapi ia bukan pelaku utama. Terhadap putusan itu, jaksa penuntut umum mengajukan banding. Sahabat Kompas, apakah dengan rentetan kasus ini pihak kejaksaan akan melakukan evaluasi mendalam dan memperbaiki kinerjanya? Akankah mereka memakai hati nurani dan kepekaan sosial sebagai pengendali perkara?